معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الفقراء وعيد المساكين، والخطبة فيها مقام ركعتين، فإذا شهد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم قوّ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المحاربين. رب اجعلنا من كل خير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal amanah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, marilah kita berusaha memperbanyak bekal untuk menghadap kehadirannya. Adapun bekal yang paling baik adalah takwa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Oleh karena itu, melalui mimbar Jumat kali ini kami menghimbau kepada saudara sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan mematuhi dan melaksanakan perintahnya dengan penuh keikhlasan, serta menjauhi dan meninggalkan larangannya dengan penuh kesabaran. Kita sebagai orang yang beriman, mudah-mudahan takwa ini dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita berbahagia di dunia dan akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah, dari Abu Darda Rasulullah SAW bersabda, wa khalaqallahu ta'ala insa salasata asnafin sinfun kal bahaim kama qala ta'ala lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Wa sinfun ajsamuhum ajsamu bani adam wa arwahuhum arwahus syayatin. Wa sinfun fi zillillahi ta'ala yaumal qiyamah yauma la zilla illa zilluh.
Dari Abu Darda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah menciptakan manusia dalam 3 golongan. Yang pertama, golongan seperti binatang ternak. Seperti firman Allah, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk mengerti dan memahami. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan melihat atau memperhatikan. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Surat Al-A'raf ayat 179. Yang kedua adalah golongan yang tubuhnya seperti tubuh anak cucu Adam, tetapi mentalnya mental setan. Yang ketiga, golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat, yakni tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan orang yang beriman dan beramal saleh dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Saudara-saudara, kaum muslimin rahimakumullah, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi sifat manusia ada 4 macam. Yang pertama, manusia memiliki sifat sabuliyah, yakni buas. Yang kedua, manusia yang memiliki sifat bahimiyah, yakni seperti binatang. Yang ketiga, manusia yang memiliki sifat syaitaniyah, memiliki sifat setan. Yang keempat, manusia yang memiliki sifat rabbaniyah. Dalam diri manusia semacam ini ada sifat yang terpaut dengan sifat Tuhan, sehingga disebut dengan dia memiliki sifat ketuhanan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, menurut hadis Rasulullah dan penjelasan Imam Al-Ghazali bahwa manusia mempunyai sifat-sifat binatang, dan itu memang benar. Sering kita mendengar ungkapan-ungkapan bagaikan serigala berbulu domba, seperti musang berbulu ayam, dasar anjing, diberi atau tidak diberi tetap saja menggonggong, takutnya seperti kera, dan lain-lainnya, dan lain-lainnya. Syariat berkurban dengan menyembelih binatang kurban itu disyariatkan agar kita manusia bisa menyingkirkan sifat-sifat binatang yang ada pada dirinya. Dan orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji telah melaksanakan praktek ibadah kurban ini dengan menyembelih binatang kurban. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, menurut hadis Rasulullah dan penjelasan Imam Al-Ghazali bahwa manusia juga yang ada yang mempunyai sifat-sifat setan. Kita manusia harus bisa menyingkirkan sifat-sifat setan itu dengan cara menganggap setan sebagai musuh kita selama-lamanya. Bagi jemaah haji, praktek melempar jamrah, jumratul ula, jumratul wusta dan aqabah adalah simbol permusuhannya dengan setan. Setiap orang yang bermaksud mentaati perintah Allah, setan selalu ingin menggagalkannya. Dan di 3 tempat inilah ula, wusta dan aqabah, Nabi Ibrahim digoda oleh setan. Dan Nabi Ibrahim melemparnya dengan batu di 3 tempat itu. Bagi jemaah haji yang telah melempar jamrah, ula, wusta dan aqabah sebagai bukti permusuhannya dengan setan, maka setelah pulang ke tanah air jangan bersekongkol atau berteman lagi dengan setan dengan kembali melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, menurut Ibrahim bin Adham, seorang waliullah, beliau berkata, di antara sebab tidak diterimanya doa kita dan amal ibadah kita adalah karena kita masih saja bersekongkol atau berteman dengan setan dengan melakukan perbuatan maksiat. Padahal kita tahu bahwa Allah menyuruh kita menjadikan setan sebagai musuh bagi kita melalui firman-Nya dalam surat Al-Fatir ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuhmu, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka sa'ir.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, untuk memperkuat firman Allah tadi, Abi akan menambah 3 buah ayat dalam surat Yasin yang sering kita baca tetapi kita tidak memahami. Ayat 60, 61, 62. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu takbilun. Dan sungguh setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu manusia. Maka apakah kamu tidak mengerti? Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa dan Nabi Ibrahim konsekuen dalam doanya. Dan doa Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Asy'ara ayat 87, 88, 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jangan kau hinakan aku wahai Allah pada hari kebangkitan nanti, hari di mana tak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, kami akhiri dengan sabda Rasulullah untuk memberikan pengertian hati yang bersih atau hati yang suci ini. Annahu qila ya Rasulullah, man khairun nas? Faqala kullu mu'minin mahmumul qalbi. Faqila wa ma mahmumul qalbi? Faqala huwa taqiyyu wan nabi allazi la wasya fihi wala baghya wala uzra wala illa wala hasada. Rawahu Ibnu Majah an Abdillah bin Umar. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, siapakah orang yang paling baik?" Rasul menjawab, "Setiap orang mukmin yang bersih hatinya." Sahabat bertanya lagi, "Apakah yang dimaksud dengan hati yang bersih?" Maka Rasul menjawab, "Yaitu hati yang takwa, yang bersih, yang di dalamnya tidak ada penipuan, tidak ada maksud jahat kepada orang lain, tidak ada permusuhan, dan tidak melakukan kecurangan, tidak ada rasa dengki, dan tidak ada rasa hasud." Hadis riwayat Ibnu Majah. Mudah-mudahan kita yang telah menunaikan ibadah haji dan saudara-saudara kita yang telah datang dari menunaikan ibadah haji diberi pertolongan oleh Allah untuk menjaga dan melestarikan kemakburan hajinya dengan tidak melakukan perbuatan maksiat lagi sepanjang hidupnya sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.